Setelah kelas 2 SMA itu ibuku yang totally menjadi single parent lah ya, karena bapak sudah meninggal, sudah pass away. Nah pada saat kelas 2 SMA itulah hal yang terberat dalam hidupku, yang aku ngerasa bahwa dunia tuh sudah runtuh gitu. Saya lebih memilih untuk saat ini pakai energi, waktunya, kekuatannya itu untuk cinta ke apa yang memang saya paham dan mengerti, ya real estate gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Lisma Noviani di acara Women's Corner yang hadir setiap akhir pekan. Hari ini kita kedatangan tamu biasa perempuan, ya karena Women's Corner membicarakan tentang kita-kita kaum perempuan, tempat bercerita, tempat berbagi inspirasi untuk teman-teman kita di luar sana. Ya, kita sapa dulu tamu kita. Beliau adalah Endang Wasyati Wirono. Assalamualaikum, Mbak. Hai Mbak Lisma, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat. luar biasa. Kayaknya ada aura-aura habis ulang tahun nih. Ulang tahun ke-23 Mbak Lisma. Bener kan gitu? Kayaknya 17 tapi. Iya sih ya kurang lebih lah selisih 3 tahun. Iya, 37 tahun sih Mbak Lisma. 37 tahun ya. Mbak Endang ini biasa disapa Mbak EN. Iya betul. Jadi beliau ini lahir di 8 Juni 1987 dan baru saja kemarin ulang tahun. Gemini banget. Iya. Gimana nih? Acara apa kemarin? Ada peringatan atau syukuran seperti apa Mbak? Bersama keluarga mungkin boleh cerita. Ya, alhamdulillah banget. Jadi kayak 8 Juni 87, 37 tahun yang lalu. Hari ini, kemarin 8 Juninya tuh spesial banget Mbak. Kebetulan anak aku yang kecil baru wisuda. Pindah Gordon, lulus TK. Jadi TK Azahra Palembang. Jadi kemarin pagi-pagi jam 7 udah di sekolahnya, jadi langsung wisuda anakku yang kecil, terus siangnya itu langsung anterin anakku yang cewek juga, itu dia ikut konser gitu, jadi namanya konsernya recital, sebuah sekolah dance lah di Palembang yang memang bagus lah untuk menyalurkan hobinya anakku. Jadi anakku nih agak anti mainstream. Dari kecil tuh nontonnya udah Blackpink. Waduh. Jadi memang hobinya tuh ngedance. Jadi dia kemarin tampil di recital konser itu, dia dance dan sampai malam. Jadi khusus pas bener 8 Juni itu bener-bener hari untuk anak-anak kemarin. Jadi ternyata perjalanan udah step pertama, anakku yang kecil itu tamat TK. Anakku yang kedua nih anakku yang kedua tadi tamat TK mau masuk SD, anakku yang pertama yang perempuan mau masuk kelas 3 SD. Jadi ya seharian itu nemenin anak-anak. Jadi terasa betul ya. Kayaknya mau dirayain khusus buat jadi ya nggak ada perayaan khusus apa-apa, tapi ya itu kayak Tuhan tuh ngasih hadiah ya Allah, kayaknya bersyukur banget gitu punya anak-anak yang sehat, terus alhamdulillah sekolahnya selesai, terus mau masuk ke jenjang berikutnya, ya bersyukur banget sih, karena pas bangun tidur sehat, terus ngerasain bahwa nikmat-nikmat itu Tuhan kasih begitu gratisnya gitu, jadi ya seneng banget gitu sampai malam tuh, sampai pas di TK tuh aku sampai kayak agak berbesmili gitu ya Allah, betapa indahnya gitu hadiah itu gitu. Pas bener 8 Juni, nggak ada skenario, nggak ada apa-apa. Pokoknya 8 Juni 2024 tuh pas betul-betul anakku wisuda TK, yang satunya tampil dan malam itu dia dapat the best student kid di sekolahnya itu. Jadi itu kayak hadiah yang kado menurut spesial, aku paling mahal pada hari itu yang Allah kasih ke aku sih Mbak. Alhamdulillah banget. Wah luar biasa ya, jadi Mbak EN ini ternyata Tribuners walaupun sibuk sebagai seorang pengusaha ternyata sangat perhatian dengan keluarga. Nah ini saya balik lagi nih mau kasih kenalan dulu bahwa Mbak EN ini adalah CEO dari Income Realty, sebuah perusahaan jasa properti ya Mbak ya di Palembang, dan juga memiliki sejumlah usaha-usaha lainnya. Nanti kita gali. Oke Mbak.
saya mau beralih dulu ke masa kecil. Udah kebayang nggak sih ketika kecil tuh memang cita-citanya jadi pengusaha, kemudian dan tahu-tahu ya beginilah Mbak EN di usia 37 tahun gitu ya. Seperti apa masa kecil, boleh cerita Mbak? Ya, jadi kalau flashback masa kecil ya Mbak, jadi aku berasal dari keluarga yang sederhana. Bapak ibuku petani, ya. Bapak ibuku merantau dari Jogja ke Sumatera, tepatnya itu di Desa Musirawas, di mungkin Wonosari, area Megang Sakti sana Mbak, Musirawas. Ya, jadi bapak ibuku merantau, jadi kami orang Jawa yang notabene nggak punya keluarga di Sumatera, di Musirawas. Bapak ibuku merantau, keluarga yang sederhana ya, makan untuk hari-hari cukup lah. Bapak ibuku bertani, punya sawah gitu ya, nyadap karet gitu. Terus kecil-kecil ya dulu SD bantuin ibu juga sih, ikut ke kebun karet, ikut ke sawah. Makanya tahu kalau tandur itu saya tahu. Terus menyemai benih padi sebelum ditanam jadi jadi padi itu ya tahu prosesnya gitu. Bahkan ikut nyemplung juga ke sawah dulu masih kecil gitu. Terus ikut ibu juga nyadap karet gitu. Nah, tapi kalau ditanya apakah memang dari dulu udah kepikiran jadi pengusaha? Pokoknya kalau ditanya dulu cita-citanya apa? Pengen jadi bos. Ya, nggak kepikiran juga pengusaha tuh kayak apa gitu kan. Pokoknya kalau ditanya Endang pengen jadi apa? Pengen jadi bos gitu ya. Nah, tapi memang kalau cerita sedikit dari kecil, aku tuh mungkin sudah punya mental pemberontak, Mbak. Jadi means dari aku SD di kampungku itulah, di Wonosari. SD ku SD 4 Wonosari. Tapi aku SMP-nya aku sudah ikut Pak Deku. Satu desa yang lebih jauh dari Wonosari, namanya Desa Omangun Harjo. Aku ikut Pak Deku di sini, di situ. Jadi SMP 3 tahun tuh ikut beliau. Aku juga nggak kepikiran juga dulu, masih kecil, kelas 3. Kelas tamat SD, tapi kok berani memutuskan untuk merantau, ya nggak tinggal sama bapak ibuku gitu. Tapi aku berpikir dulu kayaknya kalau aku mau ngerubah nasib, kalau aku mau jadi hidup yang lebih enak, kayaknya aku harus pindah nih gitu dari kampungku ini gitu. Jadi long story short, aku ikut Pak Deku selama 3 tahun SMP. Terus tamat SMP, aku negosiasi lagi sama bapak ibuku. Bapak ibu, kalau aku nih nanti biar bisa kerja tapi tanpa kuliah, aku nih harus sekolahnya SEMEA, SMK. Jadi akhirnya dengan segala negosiasi yang ada, bapak ibuku menyekolahkan aku lagi ke SMK Negeri 1 Lubuk Linggau. Jadi sekolahku dulu namanya SEMEA, Mbak. Terus aku ngekos dulu di SEMEA. Perjalanan sampai kelas 2 SMA, bapakku meninggal pada usia 67 tahun. Jadi totally sampai kelas 2 SMA. Setelah kelas 2 SMA itu ibuku yang totally menjadi single parent lah ya, karena bapak sudah meninggal, sudah pass away. Nah, pada saat kelas 2 SMA itulah hal yang terberat dalam hidupku, yang aku ngerasa bahwa dunia tuh sudah runtuh gitu. Aku sudah berpikir aku tuh nggak punya masa depan lah. Aku udah pasti selesai sampai di sini hidup aku gitu. Sampai akhirnya ibuku ngomong, aku kayak orang linglung, karena kan aku paling dekat sama bapakku. Jadi kalau aku demam pun itu dipeluk bapakku, dikelonin aja aku udah sembuh gitu. Saking aku sayangnya sama bapakku, ya deket banget. Terus ibuku ngomong, Dok, kalau kamu mau jadi orang, kalau kamu mau terus hidup, nggak bisa kamu sedih gitu. Bapak malah lihat kamu sedih gitu. 3 bulan tuh aku di kelas tuh kayak orang linglung gitu, sedih, nggak mau belajar, nggak mau campur sama teman-teman sekolah yang lain gitu. Jadi aku cuma isinya inget bapak lah gitu. Pokoknya aku mau ikut mati juga, mau ikut meninggal juga gitu. Karena aku ngerasa hidup aku tuh ya bapak gitu. Figur yang menurut aku sangat sempurna tuh bapak. Aku tahu padahal bapak tuh nggak mudah gitu menyekolahkan kami. Tapi bapak nggak pernah menampakkan kesedihan gitu. Nggak pernah dia ngerasa bahwa aku minta duit untuk apapun itu selalu ada. Padahal aku tahu itu entah mengusahakannya bagaimana aku nggak tahu gitu ya. Tapi bapak nggak pernah say no. Terus nggak pernah juga menampakkan wajah sedih gitu, nggak pernah. Nah, jadi setelah ibuku ngomong, Dok bangkit gitu, sekolah lagi yang benar gitu. Jadi akhirnya tamatlah SMA, tamatlah SEMEA pada saat itu. Terus ini mungkin udah bukan masa kecil lagi ya, udah mau gede ya, udah mau tamat SMA. Tapi pada saat bapak aku meninggal itulah Mbak, itu mungkin menjadi satu titik balik hidup aku, bahwa aku ngerasa aku tuh useless, hidup tuh nggak ada gunanya. Karena bapakku waktu itu dirawat
ya di kelas ekonomi yang bareng-bareng, orang rame-rame. Bahkan aku pun nggak pernah ngelihat bapak ke rumah sakit karena ibu selalu ngomong kamu sekolah biar ibu aja yang nungguin bapak gitu. Jadi di saat itulah aku ngerasa aku tuh nggak berdaya gitu ya, kayaknya broke, miskin, nggak punya duit, bapaknya dirawat, sampai akhirnya bapakku meninggal. Aku dikabari di sekolah, aku pulang ke rumah. Nah, disitulah aku ngerasa bahwa aku nggak mau jadi orang susah gitu. Aku nggak mau jadi orang miskin. Aku nggak mau. Aku harus jadi orang yang berdaya gitu ya, yang bisa kalau ibu sakit aku bisa kasih pengobatan yang lebih baik gitu ya. Dari sejak saat itu aku mikir bahwa aku sekolah harus bener, apapun lah gitu ya, aku harus lakonin gitu. Yeah. Terus akhirnya long story short ya tamat SMK. Nah, tamat SMK itu aku nego lagi sama ibuku. Ibu kan posisi udah single mother ya, bapak udah meninggal, udah sedo gitu kan. Terus aku ngomong sama ibuku, Bu, memang dulu aku ngomong aku nggak mau kuliah, tapi kalau aku mau sekolah lebih baik lagi, karir aku mau lebih baik, aku harus sekolah, Bu, gitu. Jadi akhirnya dengan nego itulah aku diperbolehkan ke Palembang, tapi dengan negosiasi yang panjang, Mbak, sampai aku tuh marahan sama ibuku, ngunci diri di dalam kamar. Jadi di dalam kamar itu nggak mau makan gitu kan. Sampai akhirnya ibuku punya sawah. Akhirnya dia jual lah sawah itu. Ingat banget, 18 juta rupiah. Dia jual sama tetanggaku. Namanya Mbak Cempluk. Aku sampai sebut namanya ya. Dia lumayan sawahnya banyak gitu kan. Jadi ibuku ngomong, ini minta tolong lah anakku harus sekolah gitu. Jadi akhirnya dibelilah sawah itu, sampai duit itu ku bawa. Ya nggak langsung dibawain semua 18 juta, tapi aku tahu ada duitnya gitu. Udah aku sekolah, akhirnya aku daftarlah di Universitas Muhammadiyah Palembang, FKIP Bahasa Inggris. Karena aku berpikir bahwa oke, aku harus bahasa Inggris nih biar keren. Bahasanya bahasa yang akan dipakai gitu kan. Terus kebetulan aku dari SMP juga sambil sekolah itu aku sudah ambil les-les gitu. Jadi bahasa Inggrisku lumayan lah gitu. Akhirnya aku masuk sampai semester kedua di Universitas Muhammadiyah. Cuman aku berpikir, wah ini kalau aku terusin di sini, habis nih duit ibuku 18 juta. Dan aku nggak tamat nih pasti gitu, S1 gitu kan. Akhirnya aku berpikir gimana cari kerjaan yang malamnya aku bisa kuliah, terus siangnya aku kerja. Akhirnya aku ngelamar lah waktu itu, nggak tahu ada bukaan atau gimana, aku ngelamar lah di financial advisor. Jadi aku tuh tenaga outsourcing dibayar oleh bank swasta untuk cari account, cari tabungan lah. Pelanggan, apa nama nasabah? Nasabah ya. Jadi aku bekerja, akhirnya aku keluar dari UMP, aku pindah ke Tridinanti. Nilai semester aku beberapa bisa dikonversi, beberapa enggak kan. Karena aku pindah ke Tridinanti itu pindah ekonomi manajemen. Jadi aku sekolah kuliahnya tuh malam. Kadang ya sudah ngantuk banget karena kan jadi sales tuh capek, Mbak. Dan salesnya tuh bener-bener door to door nyari tabungan gitu kan. Ya gitu ceritanya. Jadi kalau ditanya masa kecil, ya masa kecilku bahagia. Bapak ibuku sangat sayang kepada kami. Tapi memang bapakku punya filosofi Jawa yang selalu dibilangin bahwa ya kamu walaupun nggak duit, walaupun mangane itu cuman beras, nasi, sama garam, ya kamu terima aja. Nggak usah koar-koar, pokoknya dimakan sambil kamu usaha untuk bisa makan punya lauk yang lain. Karena kalau kamu koar-koar juga percuma. Orang juga belum tentu mau bantu kamu, malah dia tahu gitu akhirnya kesusahan kamu gitu. Jadi ya memang dari kecil kita udah dididik untuk mau dapat sesuatu ya usaha gitu. Ya, terus ya itulah ceritanya Mbak, aku jadi agak melo ya. Jadi ternyata di balik sosoknya Mbak En ini ternyata masa kecilnya penuh perjuangan sampai hingga mau kuliah dan akhirnya S1-nya adalah sarjana ekonomi ya Mbak ya? S1-nya sarjana ekonomi manajemen di Universitas Tridinanti. Skipnya tapi nggak selesai. FKIP tak tutup karena kan tapi FKIP itu bahasa Inggrisnya udah langsung. Enggak juga Mbak, itu belajar aja otodidak tapi ya lumayan lah. Dulu kan berpikirnya ya udah FKIP mungkin bahasa Inggris kan keren gitu kan. Tapi ya wes akhirnya dikonversilah itu ke ekonomi manajemen, tamat sebagai sarjana ekonomi Tridinanti. Ya sarjana yang kadang kuliahnya ngantuk-ngantuk, ya dosen aku dulu ada namanya Pak Salman, Bu Agustina, endang nih kalau di kelas ngantuk terus ya, karena udah capek kan malam tuh udah siangnya kerja panas-panasan ya kan nyari NOC, nyari tabungan, nyari account Mbak,
malamnya kuliah. Ya namanya kuliah sekuliah-kuliahnya lah gitu. Tapi aku ter-challenge pokoknya harus S1 tamat gitu. Jadi sempat bekerja, kemudian setelah tamat sudah kuliah gitu, apakah langsung buka usaha atau seperti apa Mbak? 2008 tuh aku sudah S1 ya, tapi aku masih di bank nasional itu. Terus 2008 itu sudah mulai belajar properti. Jadi kenapa aku bisa masuk properti itu dulu kenal sama GM-nya Citra Grand City, Mas Haryono namanya. Jadi dia ngomong, Jeng mau nggak belajar real estate broker gitu kan? Apa itu Mas gitu kan? Ya, aku kan orangnya penasaran ya, curious gitu. Terus belajar, terus waktu itu dikenalin sama orang Century 21. Nah dari sanalah, akhirnya belajar. Ketika 2008 itu masih bootstrap, masih antara masuk dunia properti masih sambil di bank. Tapi ternyata kan nggak bisa Mbak, harus milih salah satu ya, harus fokus. 2009 akhirnya aku memilih untuk resign, benar-benar fokus. Itu pun juga nggak mudah juga, karena waktu itu orang Palembang tuh belum teredukasi pakai broker. Iya, masih orang antara A, si B tuh kenal semua gitu. Jadi ya mereka belum terinformasi secara baik pakai jasa broker tuh seperti apa gitu. Waktu susah itu ya membangunnya. Karena dulu saya wartawan ekonomi, jadi tahu betul yang namanya agen properti itu susah banget. Untungnya berapa? Itu kan suka gitu kan. Ditawar-tawar langsung sama orangnya gitu kan. Jadi emang. Tapi ternyata Mbak EN berhasil membangun sebuah bisnis agen properti. Itu seperti apa Mbak? Nah itu juga challenges sih Mbak. Sampai 1,5 tahun pertama aku juga nggak smooth gitu. Masih banyak ditelikung orang, ditebas, dipotong, bypass. Kita tawarin nggak mau tapi akhirnya mereka transaksi itu ada. Ya jadi 1,5 tahun pertama itu aku desperado. Bawaannya aku mau balik aja lah jadi karyawan bank gitu kan. Mau jadi karyawan lagi, sampai aku ngomong sama ibuku, Bu, aku kayaknya mau jadi karyawan bank aja lah, mungkin kayak BM, kepala cabang itu diterima. Jadi kata ibuku, loh dulu kamu kok yakin banget katanya mau keluar dari bank, padahal ibu tuh cita-citanya anaknya pengen jadi banker aja, pengen jadi pegawai bank, jalan pakai sepatu cetok gitu, tapi kamu rela untuk resign, terus maksudnya stop dari sana, terus ini sekarang hari ini aku dengar kamu mau stop dari bisnis yang kamu bangun ini gitu. Lah kok penak kata ibuku gitu kan. Terus ngomong kalau kamu mau berhenti sekarang ya udah kamu mulai lagi pun dari nol lagi, balik lagi ke bank gitu. Nah pada saat itu makanya saya tahu bahwa orang-orang terdekat ya, keluarga terutama itu adalah benteng gitu. Jadi waktu itu saya ngerasa juga bahwa ibu saya tuh kecewa sama saya gitu kan, udah di bank bagus-bagus, terus keluar, terus ini sekarang mau balik lagi ke bank gitu, kok kasarnya kok nggak tanggung jawab sama keputusan gitu. Jadi akhirnya long story short, ya udahlah saya coba lagi gitu, karena ibu saya ngomong kamu tuh jadi pecundang kalau kamu balik lagi. Coba lagi 1,5 tahun itu sampai dijalanin terus sampai pada saat itu kan ya ketemu pada fase yang properti juga boom. Karena kan kalau properti itu kan ada siklusnya, Mbak Lisma ya. Jadi ada pada saat dia clock-nya di bawah, ada dia recovery, dia ada bounce back, ada dia posisinya itu lagi bagus banget gitu. Nah, saya menemui fase-fase itu sampai akhirnya saya di brand yang pertama Century 21 itu 7 tahun. Sampai renewal udah franchise-nya, terus kemudian masuk di brand kedua itu Keller Williams 3 tahun. Jadi kurang lebih saya pakai brand internasional itu 10 tahun. Sampai akhirnya 2019 kemarin sebelum COVID untungnya kita belajar untuk build brand sendiri sih, namanya Income Realty. Jatuh bangun sih Mbak, nggak mudah. Jasa itu kan nggak ada barangnya, nggak ada fisiknya. Itu bentuknya tuh pelayanan, bagaimana ngasih orang service excellent, bagaimana bisa deliver sebuah transaksi properti, bagaimana kita bisa kasih promising tentang legal yang aman, tentang orang mengeluarkan duit itu membayar, memastikan bahwa dia nggak bayar properti yang bodong, itu banyak hal. Dan bisnisku ini kan bisnis manpower, bisnis bagaimana menciptakan orang yang bisa jualan, menciptakan orang yang bisa deliver sales dengan baik, dengan rentetan tadi, legalnya harus benar, objeknya harus benar gitu kan, ketepatan informasinya harus benar gitu. Jadi ya masih terus belajar, belum sempurna bahkan sampai hari ini. Sering juga dikomplain juga sama tim sendiri gitu kan, ya sering dikomplain sama klien juga, dimarahin klien juga masih sering gitu. Tapi ya itu tantangannya gitu. Jadi ya masih belajar terus. Kalau dibilang kok bisa gitu, ya karena ada super tim
dan karena kebaikan Allah juga sih Mbak, gitu. Oke. Itu aja. Ternyata nggak segampang orang lihat ya, di balik sosoknya Mbak En yang kayaknya sukses ya, ternyata ada kisah-kisah yang wah kalau mau dikeluarin air mata ya Mbak ya. Sering Mbak. Iya ya. Oke. Iya. Nah berarti kalau properti udah lumayan nih, udah punya nama di Palembang. Ada rencana atau mungkin saya taunya Mbak En ini ada lagi nih usaha-usaha lain. Kenapa tuh Mbak? Apakah penasaran dengan usaha seperti kuliner dan apa yang lain? Boleh Mbak? Ya. Jadi itu ya namanya perjalanan manusia ya Mbak, nggak pernah puas gitu kan, pengen coba semuanya gitu kan. Saya pernah ada di fase yang oke, ini bisnis buka gitu, jualan tas, buka toko tas, ya, tas terus dulu pernah buka kuliner juga. Sepatu ya Mbak? Ya, ini sepatu dan tas kan dari yang kulit ular itu okay. ya. Tapi saya nggak pernah regret sih atas apapun yang sudah pernah dijalanin, ya menganggapnya itu sebuah pembelajaran gitu, bahwa kita tuh punya apa ya, punya core-nya masing-masing pada akhirnya memilih gitu. Kalau dulu kan kuliner ya dijabanin, ya kan, toko tas dijalanin, sampai saya tuh pernah bisnis pendidikan Mbak, namanya Mind Lab dulu, saya join sama beberapa teman, dan ternyata kita kena tipu, tahu nggak kenapa? Si yang punya master franchise-nya itu ternyata udah bukan pemegang license franchise di Indonesia. Jadi kami udah bayar pun franchise-nya. Jadi ya di dalam berbisnis ini ada macam-macam pengalaman Mbak. Ya ketipu ya tadi di bisnis broker ada yang nggak bayar komisi sampai 500 miliar pun ada gitu. Dipotong kompas orang ada, buka toko tas, kebetulan kan sampai kena COVID Mbak. Ya kan kena COVID itu ya siapa yang mau beli tas? Orang kan utamakan makan dulu. Ya betul. Ya online juga, kita juga waktu itu kan masih belajar-belajar gitu. Jadi sampai di kuliner pun saya juga ada toko yang buka terus tutup juga gitu. Jadi saya belajar dari sana bahwa nggak semua hal kita mau kerjakan. Karena pada akhirnya waktu, energi, kemudian energi kan ada banyak hal. Energi itu ada kekuatan kita, jiwanya kita, rohnya kita, juga ada uangnya kita gitu kan, terbatas gitu loh Mbak. Kalau semua mau ditembak, akhirnya tuh malah nggak dapat semua. Jadi ya pelajarannya adalah ya fokus aja lah. Fokus ke apa yang memang kita mengerti, kita bagus, kita paham, dan kita sudah pelajarin dalam waktu yang panjang. Apalagi habis ulang tahun kan Mbak, ulang tahun yang tidak lagi remaja gitu kan. Jadi ya saya lebih memilih untuk saat ini pakai energi, waktunya, kekuatannya itu untuk cinta ke apa yang memang saya paham dan mengerti, ya real estate gitu. Jadi kalau ditanya darah saya nih ya sekarang ada pasir, batu bata, besi gitu kan. Ya kuliner saya belajar banyak hal, dan saya juga kalau dibilang mencicipin cuannya juga udah gitu ya. Tapi saya kalau ditanya lebih memilih untuk berpartner sih dengan yang memang dia sudah jagoan juga di bidang itu. Sama aja. Karena pada akhirnya kan hari ini itu adalah tentang kolaborasi Mbak. Nggak semua hal lu mau kerjain sendiri, capek Mbak gitu. Resources waktu kita terbatas gitu. Jadi kita kalau ada anak muda yang jago, pinter, ya wes anak muda itu aja kon kerja gitu, kon deliver ide-idenya. Kalau perlu nanti pada satu masa kita jadi strategic partner, strategic thinker, punya uang kita jadi passive investor aja gitu. Itu sih Mbak. Biar apa kata orang tuh Mbak, uang bekerja buat kita duduk-duduk aja. Iya, passive income. Ya pinter Mbak Lisma ini. Iya. Oke. Nah, berarti memang sekarang adalah fokusnya ke properti. Nah, kalau di Palembang nih, prospek propertinya seperti apa Mbak? Mungkin Mbak punya wacana khusus dan juga mungkin kita singgung-singgung sedikit, tapera itu sebenarnya bagus nggak sih Mbak? Berat ini, berat. Ya, oke. Kalau bicara tentang real estate di Palembang ya, Palembang ini potensial banget Mbak. Secara geografis kita tuh dekat sama, gak terlalu jauh sama Bandar Lampung, terus sama Jakarta, terus kita juga cenderung tidak pernah ada force majeure yang begitu menegangkan ya, seperti gempa bumi atau apapun itu gitu ya. Kita tuh relatif sangat aman.
Terus kita juga didukung punya Sungai Musi, ya kan, kita didukung oleh BUMN gede seperti ada PT Pusri, PTBA. Kita juga di Sumsel ini punya sawit, ya kan, punya karet yang notabene kopi itu lagi ya kopi itu sangat mensupport ekonomi yang ada di Palembang. Kalau kita bicara penduduk, Palembang tuh ada 1,8 juta. Satu Sumsel itu ada 8 juta. Jadi ini adalah market yang sangat potensial. Nah, bicara tentang real estate ini kan nggak bisa dipisahkan dari hidup manusia. Sandang, pangan, papan, wajib ya. Yang ketiga, kita kalau bicara tentang kebutuhan perumahan, deadlock itu masih tinggi banget, Mbak. Orang yang nggak punya rumah tuh masih tinggi. Ya itu ada saringannya lagi, nanti kan bagaimana dia bankable atau tidak, ya kan, terus dia sudah punya rumah berapa biji gitu. Nah itu ada saringannya lagi, itu kalau kita bicara detail. Nah kemudian kalau bicara dari sisi kesiapan infrastruktur sebuah daerah, Palembang itu punya venue-venue internasional ya kan, venue-venue olahraga yang dulu bahkan banyak sekali ada event-event internasional yang selalu diselenggarakan kita sebagai host di sini, dan itu mau nggak mau menjadi satu magnet sebagai daya tarik. Orang-orang yang tinggal di suburbnya kota Palembang ya kan, Prabu Muli, Indralaya, Muara Ini, Melahat, Lubuk Linggau, itu kayaknya wajib harus punya satu rumah di sini. Betul. Alasannya anaknya bisa sekolah kedokteran, anaknya bisa sekolah di beberapa university yang ada di Palembang ya kan, yang sangat bagus-bagus banget. Bahkan kedokterannya kita itu orang-orang dari Malaysia, dari luar itu sekolahnya di kita loh, Mbak. For your information. Jadi kita tuh secara kekuatan in terms of education, infrastruktur, kemudian juga venue-venue yang ada di Sumsel itu sudah sangat disupport gitu. Jadi kalau bicara tentang real estate, potensinya masih gede banget. Kalau bicara tentang commercial property ya, komersial itu kita bicara ya ada ruko, gudang gitu ya. Kemudian kafling-kafling komersial sekarang itu lagi banyak banget marak request dari perusahaan-perusahaan logistik. Ya kan, mereka yang dari zaman COVID orang bilang kemarin ekonomi itu lagi down, tapi kita nyatanya logistik itu bergerak karena online hidup kan, ya kan. Terus UMKM-nya kita juga hebat. Jadi kalau dibilang ekonominya stuck, saya bilang ekonomi Palembang, Sumatera Selatan itu masih lebih baik compare yang lain-lain ya, karena disupport tadi punya UMKM yang punya resources sumber daya alam yang bagus juga gitu kan, yang menghasilkan, ada di support juga pertambangan di sini gitu. Jadi kalau bicara tentang real estate, komersial ataupun residensial sekarang itu juga sedang growing, Mbak. Banyak kalau kita lihat developer-developer nasional yang masuk kan di sini, sudah ada Ciputra, bahkan saya dengar juga Sinarmas kan udah punya juga land bank ya kan, yang lokal-lokal juga banyak juga. Terus developer-developer yang dari luar pun itu juga sekarang pitching ke Palembang untuk bisa dapat. Karena dari sisi harga modal tanah per meter persegi juga masih bisa memungkinkan untuk developer kerja. Seperti itu. Jadi prospek masih sangat menjanjikan. Hanya saja mungkin ini dalam forum ini sekalian aku kasih masukan. Ini silakan. Bagaimana port kita ya kan, entah itu Tanjung Carat, entah itu Tanjung Api-Api, itu harus jadi, Mbak. Karena kenapa? Biar ada perpindahan penduduk yang konsumtif lebih cepat. Karena kalau kita hanya mengandalkan pertumbuhan penduduk sekarang secara alamiah, anakku mungkin hari ini 7 tahun, 8 tahun, dia akan konsumtif itu another usia 25 atau usia anggaplah 21 dia udah produktif dan konsumtif. Ya, tapi pada saat itu kan lama nih. Tapi kalau dengan adanya port, pelabuhan, ya kan, baik itu pelabuhan barang, kontainer, peti kemas, ya kan, mau cair, mau apapun, itu semuanya akan mendatangkan manusia yang konsumtif, bahkan ekspat pun akan datang. Karena secara geografis kita tuh dekat banget sama Singapura kan, Mbak. Kita nggak punya port, Mbak. Ada bom baru, tapi kan nggak memadai. Kecil banget skalanya. Udah nggak representatif. Kopi kita kemana, Mbak? Ke Lampung, ya kan? Sayang banget, padahal kita punya sumber daya alam. Jadi saya nitip melalui Women Corner-nya Tribuners ya, saya minta dengan sangat pemerintah daerah juga pusat nanti untuk bagaimana port PAA itu dijadikan. Please banget gitu ya, karena kita lihat udah berapa kali ganti gubernur. Sampai belum ada banyak hal dinamika kan yang terjadi, tapi kok nggak pernah ada. Is that politics matters?
apakah itu memang segitu susahnya untuk merealisasikan itu, padahal itu bisa masuk proyek strategis nasional, Mbak. Betul. Kenapa kok Sumsel nggak pernah bisa jadi KEK-nya juga? Kenapa? Padahal daerah lain kita lihat semua KEK tuh gampang. Morotai, Tanjung Lesung, ya kan? Semua. Bali, bahkan ada kura-kura Bali. Segampang itu. Kenapa Sumsel nggak bisa gitu? Padahal banyak pejabat-pejabat yang datang dari Sumsel. Ini aku kayak kampanye ya Mbak di sini. Jadi please banget aku nitip melalui Women Corner-nya Tribun, Tribuners, atau mungkin yang nonton ini pemangku kepentingan ya, karena kalau saya nggak ada kepentingan. Kepentingan kita sebagai pengusaha itu adalah disupport untuk bagaimana bisnis kita grow, kemudahan ya kan. Kalau ada port udah pasti investor tuh akan banyak masuk ke sini sih Mbak, itu aja. Jadi saya tidak membela kandidat manapun, tapi saya pengen Sumsel, Palembang ini lebih maju, lebih berjaya, lebih punya gigi gitu loh. Gitu siapapun aja. yang terpilih ya Mbak. Siapapun yang terpilih itu semua punya moral obligation untuk bagaimana port ini harusnya jadi sih Mbak. Gitu. Wah, jadi ini sebenarnya udah close statement juga ya. Tapi mungkin ditambahin lagi tadi. Ini Tapera, tapi katanya diundur 2027. Nah, kalau tentang Tapera ya, kan ya walaupun itu di hold, tapi sebenarnya pemerintah tuh kayak ada sebenarnya kayak tes ombak, ya kan? Iya. Ya kan gimana sih, rejection apa enggak nih, respon masyarakat bagaimana gitu. Tapi kalau aku mewakili ya dari teman-teman properti juga, kan mereka ini employee itu udah banyak potongan ya Mbak, setahu saya. Macam-macam kan ya, mungkin sudah ada BPJS dan lain-lain, tapi kalau ada potongan-potongan lagi, saya rasa juga kasihan sih. Bagaimana mereka mau memenuhi kebutuhan rumahnya juga, kalau nanti take home pay yang akhirnya dapat itu cuma berapa gitu. Pada akhirnya ya pemerintah harus lebih inovatif sih, nggak harus selalu ambil dari sana gitu. Ada banyak hal yang mungkin bisa menjadi sumber pendapatan. Tax itu kan, saya boleh ngomong juga, kayaknya tax itu nggak cuman orang kecil aja yang kena gitu kan, ya pengusaha semuanya udah dipungut pajak juga yang luar biasa. Tapi kalau bicara tentang employee terus dipotong-potong banyak, saya sendiri pun agak nggak kolu ya Mbak ya, kan karena Palembang tuh nggak kolu. Nggak kolu, bener. Jadi kan ya mereka ada banyak hal yang diprioritikan lah gitu. Jadi kalau di pending 2027, kalau saya boleh kasih masukan sih malah harusnya buat program yang lebih inovatif lainnya lah gitu. Ada banyak program yang saya yakin mereka jauh lebih jago untuk buat sih, Mbak Lisma. Gitu. Mbak, katanya selain tadi punya income realty, Mbak punya rencana seperti apa lagi untuk membangun properti kita di masa depan? Ya, ini pas banget Mbak, masih anget. Jadi kemarin kita baru launch tanggal 6 Juni, kita baru launch project kita namanya Lindy Park di Jalan Parameswara. Ya, jadi saya bersama teman-teman di bawah benderanya Prestigio Land, kita membangun sebuah komplek perumahan mewah. Memang segmentationnya itu untuk middle to up. Jadi lokasinya kalau Mbak tahu di Parameswara yang samping K24. Oh ya. Nah, pas di situ kita lagi land clearing sekarang. Kita bangun ada 3 tipe, mulai dari tipe 84, tipe 125, dan tipe 218. Lumayan. Jadi ini untuk mewarnai dunia real estate Kota Palembang dengan visi kami pengen menjadi developer yang menjadi trendsetter. Jadi orang mau membeli, mau ngebangun itu sesuai dengan lifestyle-nya mereka gitu. Jadi Lindy Park ini kita tuh konsepnya tuh namanya kan Lindy Park. Lindy Park itu terinspirasi dari sebuah brand tas yang ternama, yang sangat mewah sekarang, mau beli pun nggak mudah gitu. Jadi kita punya 3 tipe, tipe 84 itu namanya Clemens, tipe 125 itu namanya Swift, dan tipe 218 itu namanya Ostrich. Jadi ini berdasarkan jenis-jenis atau tipe-tipe kulit inspirasinya begitu. Jadi kita mau kasih sesuatu sesuai dengan lifestyle siapa yang akan menjadi customer-nya Lindy Park. Selain itu juga kami ada bangun gedung di depannya PS Mall, Lipo Mall di Jalan Angkatan 45. Kita juga ada bangun Lea Residen di Macan Kumbang Raya. Jadi banyak.
masih belajar Mbak Lisma, biar kita juga bisa memberikan taste untuk masyarakat Palembang untuk bisa punya properti residensial dan komersial yang konsepnya itu anti mainstream dan juga berdasarkan lifestyle kehidupannya seperti itu. Oke. Doain Mbak Lisma lancar. Amin. Kalau mau booking nanti langsung kontak aku. Wah, sip. Wah, jadi banyak bener cerita ya yang kita dapat di hari ini. Ada cerita yang hampir bikin menangis nih Mbak En, sampai cerita-cerita properti kita di masa depan. Oke Mbak, itu aja. Terima kasih banyak atas kedatangannya di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Iya. Demikian para Tribuners dimanapun berada, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan di acara Women's Corner, inspirasi para perempuan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.